SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja Universitas Pendidikan Indonesia, perkenalkan nama saya Rini Asnita Siringoringo. Saya merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia bidang studi manajemen perkantoran. Saya juga merupakan guru otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajar di kelas 10 OTKP, 11 OTKP, dan 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran saya secara luring. Adapun model pembelajaran yang saya pakai adalah Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini adalah korespondensi di kelas 10 OTKP dengan materi tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 kategori 1 tahun 2022. Mohon perkenanannya pada Bapak Ibu dosen penguji untuk menyaksikan video praktek pembelajaran yang akan saya sampaikan berikut. Dan saya berharap Bapak Ibu dosen dapat memberi masukan dan koreksinya buat video praktek pembelajaran saya. Terima kasih saya ucapkan dan selamat menyaksikan. Kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas. Nah, ini Ibu mau mengantar Abdi dan Bara. Di sini senang sekali. Abdi Tara.
Ibu? Tadi siapa yang sakit? Suaminya apa? Mana suratnya? Ada Bu. Ya, dia sakit. Oke, nanti Ibu buka. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir pagi hari ini ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau menyemangatkan diri, mau memfokuskan diri, Ibu mau buat game seperti biasanya, oke? Nah, bisa diundang, bisa berdiri semua. Nah, jadi ini gamenya game yang lain lagi, bukan game yang sama seperti yang kemarin. Gamenya ini yaitu tepuk 1, 2, 3. Oke, Ibu bilang nanti tepuk 1, kalian tiru, tepuk 2, kalian tiru. Oke, Ibu bilang tepuk 2, kalian lakukan. Ya, ya caranya adalah yang pertama tepuk 1, dia seperti ini, tepuk 1. Coba tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Ya, oke. Sebelumnya udah pernah nggak buat aktivitas seperti ini? Ya. Nah, jadi coba semua kan? Sudah. Ya, jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau Ibu bilang 3, 2, 1, berarti 1, 2, 3, berarti 2, baru 1. Ya, bisa kita coba. Tepuk 1, 2, 2. Ya. Kayaknya belum serentak ya. Jadi kalau kita udah mulai sama-sama serentak. Harus serentak. Ya, kalau serentak kita mulai pelajaran kita. 3, 3, 1. Ya. 2, 2, 1. Oke, silakan dulu kembali. Nah, kita lanjutkan. Ibu mau mengingat kalian pelajaran yang sebelumnya. Ya, siapa di sini yang masih ingat di mana materi kita minggu lalu itu membahas apa Ibu? Kita kemarin belajar apa? Telepon masuk dan telepon keluar. Iya, mengenai telepon masuk dan telepon keluar. Berarti melakukan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Yaitu menerima telepon masuk dan telepon keluar. Nah, siapa yang bisa mengartikan apa sih itu telepon masuk? Tunjuk tangan. Ya, Laila, silakan. Panggilan dari orang lain ke telepon kita sehingga kita yang mulai berbicara atau mengucapkan salam. Oke, ya benar. Nah, ya telepon masuk adalah telepon yang masuk kepada kita atau kita yang mengangkat atau memulai mengucapkan salam. Kalau telepon keluar, apa-apanya? Siapa bisa? Telepon keluar? Ada yang bisa? Ya, silakan ya. Dengan telepon keluar yang kita lakukan untuk menelepon orang lain sehingga orang yang kita telepon atau mulai berbicara atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Iya, benar. Nah, itu materi kita minggu lalu. Adapun materi kita pagi hari ini adalah mengenai melakukan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia, di mana ini materinya ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu membahas tentang jenis-jenis surat. Pertemuan kedua Ibu bahas tentang bentuk-bentuk surat. Nah, jadi di mana minggu lalu sebelum kita memasuki pelajaran ini, Ibu telah membuat kelompok atau sudah membuat kelompok. Itu Ibu buat tugas untuk membuat video pembelajaran tentang jenis-jenis surat dan bentuk-bentuk surat. Adapun kelompoknya ada 6, terdiri dari 6 orang ya? Ya Bu. Iya, kalau nggak salah Ibu. Jadi 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3 tentang
jenis-jenis surat. 4, 5, 6 tentang bentuk-bentuk surat. Nah, Ibu tanya di sini, sudah selesai kan tugasnya? Terutama kelompok 1, 2, dan 3 karena kita membahas tentang jenis-jenis surat. Sudah siap semua kan? 1, 2, 3? Udah. Nanti silakan siapa yang mau masuk ke depan. Kompetensi dasar pengetahuannya menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Kompetensi dasar keterampilannya membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang pengertian surat, siswa dapat menjelaskan pengertian surat dengan komunikatif. 2. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan jenis-jenis surat dengan cermat. Yang ketiga, setelah guru mendemonstrasikan bentuk-bentuk surat, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk surat dengan benar. Oke, yang selanjutnya IPK pengetahuannya atau indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya, yaitu setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang pengertian surat menyurat, siswa dapat menjelaskan pengertian surat menyurat dengan komunikatif. Selanjutnya, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan jenis-jenis surat dengan cermat. IPK keterampilannya yaitu setelah siswa dan guru mencermati tayangan PowerPoint, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis surat. Nah, inilah materi yang akan Ibu sampaikan pada bagian ini. Selanjutnya kita mau membuat kelompok, ya. Nah, buat kelompok seperti biasanya dicari kelompoknya, dicari temannya. Oke, bisa? Bisa. Kelompoknya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai jenis-jenis surat, Ibu membuat suatu kasus yang kita bahas bersama dan kita cari solusinya. Ya, ini kasusnya yaitu mencocokkan jenis surat ke bentuk surat yang ada di papan tulis yang Ibu tempelkan di depan ini. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk surat dia ada 6 macam, yaitu full broker, lokal, semi broker, Indian style, Australian style, dan any style. Nah, jadi di sini Ibu mau menguji konsentrasi kalian. Ya, ini ada surat. Surat ini Ibu bagikan ke kelompok kalian sebanyak 6 surat satu kelompok. Berarti satu orang dapat 1 orang. Jadi caranya ini kalian tempelkan, kalian perhatikan dulu ini di mana bentuk suratnya ini sudah Ibu kirim ke WA group. Kenapa? Karena di saat ditempel nanti ini akan tertutup. Jadi kalian melihat dari WA group. Ya, kalian perhatikan dulu baru kalian tempel. Jangan tidak kalian perhatikan, kalian asal tempel. Atau kalian lengkapkan aja. Ya kan? Nah, nanti siapa yang benar melakukannya berarti dapat nilai yang bagus. Ya, sudah paham semua? Ada yang dipertanyakan? Ya, berarti sudah paham semua. Ini Ibu berikan ada. Oke, sekarang sudah diperhatikan, sudah dibagi sama temannya, terserah yang mana, ya. Jadi kalian perhatikan
silakan. Maju ke depan. Yang lainnya. Nanti kita bersama. Jangan kelompoknya. Ada dua. Jangan lepas sendalnya ya. Iya, di pinggir. Oke, lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Silakan. Maju lah, Pak. Oke, lagi di kelompok berapa lagi? 5 Ibu. Ya, Ya ada Pak, ini saya mau ada lagi. Oke, lanjut kita periksa bersama ya. Nanti di sini kita bisa dari kelompok 1. Kita bisa dulu atau kita bisa aja dulu ya. Nah, kelompok 1. Dari 20 kelompok. Ini tidak ada kelompoknya. Oh, kelompok 2. Oke, kelompok 1 dengar. Kelompok 2. Kelompok 2 benar. Kelompok 3 adakah? Ada. Mana kelompok 3? Ada tuh. 3. Mana kelompok 4 dan kelompok 5 dan kelompok 6. Anak bawah ini. Nah, berarti kumpulkan dengan semua ya. Ya, kita lanjutkan ke kelompok. Bukan demi, tapi kelompok.
Oke. Nah, yang tidak terisi item star, official star, dan magic star. Oke. Tetapi ada 3 surat yang tidak kalian ingat kan? Ayo. Ya. Ya. Itu benar ya. Nah, kok bisa benar-benar semua ya, berjamaah kalian ya. Ya Bu. Ya benar. 3 surat yang salah. Tidak disesuaikan kaidah yang berlaku. Oke. Sebenarnya kalau yang PT Ragam Cantik itu tanggalnya ada di tengah. Yang ini. PT Ragam Cantik Jalan Neraka, Jalan Merah, ya. Nah ini dia kecil-kecilan, ya, inden star. Tapi inden star dia perhatikan nak. Kalau ini ini lulusan ke kanan, karena dia ada di tengah. Yang lainnya benar di tengah judulnya, ya. Oke, terakhir. Lalu yang kedua ini tanda tangannya di tengah-tengah. Tidak ada di bentuk surat itu tanda tangannya di tengah-tengah. Selalu kalau nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya ini tanda tangannya di sebelah kanan. Kalau tanda tangan di sebelah kanan berarti tanggal juga di sebelah kanan. Maka bentuk blok, bentuk full blok. Siapa di sini benar? Semuanya. Jadi jika kita mengerti surat salah bentuk suratnya, sampai bisa menjawab. Coba sampai bisa jawab. Apa yang terjadi jika kita sebagai seorang sekretaris mengerti surat bentuk suratnya itu salah? Siapa yang bisa menjawab? Ada? Dijawab aja biar bisa kita koreksi bersama. Kelompok 6. Kenapa? Apa yang terjadi kalau seorang sekretaris mengerti surat punya bentuk surat yang salah? Ada yang bisa menjawab? Ulangi apa ulangi? Ulangi. Oh, maksudnya diulangi lagi diketik. Iya, tapi kamu tidak menyadari. Kamu kirim ke perusahaan lain. Apa yang terjadi menurut logika pula? Apa yang terjadi? Berarti kalau dilihat orang yang benar-benar profesional itu pasti diteliti kan? Berarti kalian dianggap kurang profesional, ya kan? Berarti sekretaris kurang profesional di dalam membuat surat. Kalau misalnya tidak profesional orang yang menerima surat itu, ya udah diterima aja dikasih. Tapi kalau yang profesional pasti dia diteliti. Ini salah. Karena kita yang tanda tangan di sebelah tengah. Ya Bu. Ya kan? Berarti dicap usaha itu adalah kurang profesional atau kurang bagus. Ya, itu bisa menjadi pengaruh sama usaha kita lagi atau tidaknya usaha itu ya. Nah, jadi solusinya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memberi solusinya? Ya, kelompok 3. Utarakan aja pendapatku. Salah bukannya ibu marahin. Ya, apa solusinya? Agar hal itu tidak terjadi. Iya, benar. Seperti surat lebih lagi hati-hati, teliti. Kita lihat kalau kita kurang paham atau kita baru bekerja, ya kan? Kita lihat bentuk-bentuk surat ini. Biasanya tuh setiap perusahaan itu punya bentuk surat yang berbeda-beda. Seperti kantor dinas itu sering memakai bentuk surat official star. Oke, kalau perusahaan itu biasanya kampus dokter atau pemimpin dokter. Oke, jadi di sini sudah paham ya? Ya kan? Ya, kelompok berapa? 1. Ya, silakan maju ke depan. Itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemarin ibu suruh simpan indeksis. Sudah simpan kan? Iya. Nah, kita
solusinya yang ini buat. Kan ke laptop. Ya kan? Ya, dia ada 5 orang karena 1 orang lagi tidak hadir, absen ya, jadi hanya 1 orang. Bukan nanti yang kelompok 1, nanti ibu lemparkan sama kalian agar kalian memberi tanggapan kepada hasil kerja kelompok 1. Oke? Ya, silakan kelompok 1 mulai. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis surat. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Aku mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis surat. Selamat menyaksikan. Ayana jenis-jenis surat, penjelasan dan fungsinya. Surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. Biasanya dikirim ke penerima melalui pos dalam amplop. Setiap pesan yang dikirimkan melalui pos adalah surat yang dipercakapan tertulis antara 2 pihak. Munculnya teknologi modern yang membuat komunikasi begitu mudah. Menulis surat dianggap sebagai kebutuhan penting. Bahkan saat ini surat masih merupakan sarana komunikasi yang penting, baik di ruang kerja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama sesuai dengan tujuan surat. Jenis surat yang pertama adalah surat informal, juga dikenal sebagai surat sosial, termasuk surat persahabatan dan catatan undangan. Jenis surat ini umumnya dikirim kepada teman dan keluarga, serta dapat ditulis dalam gaya percakapan. Jenis-jenis surat yang kedua adalah surat formal atau surat bisnis yang harus jelas dan ringkas. Anda harus selalu ingat bahwa surat resmi ditulis untuk mempertimbangkan informasi penting. Jadi, Anda harus selalu berhati-hati dalam menyusun surat dengan hanya memberikan informasi yang diperlukan. 1. Jenis surat berdasarkan isinya. Berdasarkan sifat isi dan dasarnya, maka jenis-jenis surat dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu surat pribadi atau privat, surat resmi, surat sosial, surat niaga, surat dinas. Oke, kita beri aplaus sama jadi tadi kita telah menyimak video dari mereka. Ada yang bisa memberi tanggapan? Tadi kita telah menyimak bersama hasil video pembelajaran dari kelompok 1. Siapa yang bisa memberi tanggapan atau pertanyaan atas kerja kelompok 1 ini? Kelompok berapa? Ya, silakan dari kelompok berapa, Nak? Silakan diri. Saya dari kelompok 4. Nama? Laila ingin bertanya, apa sih pengertian dari surat itu? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Surat adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Terima kasih. Ya, benar. Ya, satu ada lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Angel dan kelompok 3 ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan surat pribadi? Baik, kami dari kelompok 1 pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Surat pribadi adalah surat yang bersifat tidak resmi yang biasanya digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti surat resmi. Baiklah, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Oke. Dan kerjaannya dengan baik. Berikan sekali aplaus. Silakan disimpan. Nah,
Halo. Hai. Halo. Ibu mau bertanya kepada kalian. Tadi kan sudah kalian melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Sekarang ibu melemparkan pertanyaan lagi kepada kalian. Sama nggak pengertian surah dengan surat surat? Iya, Bu. Beda. Kenapa Anda katakan beda? Ada yang bisa menjawab? Ya, tadi surat apa yang dikatakan kelompok 1? Surat itu adalah alat komunikasi atau media yang dipakai dan digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Ini jenis-jenis surat tadi dipaparkan sama kelompok 1, salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Oke. Yang kedua adalah surat resmi. Ketiga surat niaga, 4 surat ingat, dan kelima surat salahan pekerjaan. Tadi ibu menjelaskan 5. Apa aja sih tadi? Pertama apa? Jenis-jenis suratnya apa aja tadi? Surat apa? Surat dinas, surat pribadi, Surat resmi, surat kantor, surat ya, siapa yang apa? Kelompok apa? Yang mau? Jadi surat yang ibu jelaskan tadi apa aja? Ya, silakan. Sini. Surat pribadi, surat resmi, surat dinas, surat niaga, dan surat lamar pekerjaan. Oke. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Ini penjelasan singkatnya. Adapun penjelasan lebih lagi, kita kalian baca modul yang telah ibu kirim ke WA group. Jadi itu modul dipelajari. Materi kita hari ini telah selesai. Siapa sini, kelompok mana sini yang bisa menyimpulkan apa aja yang telah kita laksanakan pada hari ini? Siapa? Tangan. Ada rekan saya dipelajari, saya dari kelompok 6. Adapun yang dapat kita simpulkan pada pelajaran hari kita ini adalah pengertian surat, jenis-jenis surat, bentuk surat seperti surat lamaran dan lain-lain. Surat keluar, masuk, surat keluar, surat masuk, gitu loh. Ada lagi? Dan lain-lain. Oke? Ya, satu. Ya, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu mengenai jenis surat. Kalian harus memahami sebagai seorang siswa jurusan TKP, kalian harus mengetahui apa-apa aja sih jenis-jenis surat. Ya, tadi seperti kita buat kasus, ya. Itu kalau kita buat kasus itu kalian perhatikan kan ada jenis suratnya kan? Ada seperti jenis surat permintaan daftar harga, ada apa lagi? Permintaan apa barang, ada surat konfirmasi, surat komplain, ya kan? Baru kalian tuangkan ke bentuk-bentuk surat. Di mana tadi kita mengalami kasus atau masalah di mana ada beberapa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bentuk surat yang ada berlaku. Oke? Bagaimana caranya kita tidak tanda dalam pembentukan surat? Kita lebih bekerja lebih hati-hati atau lebih teliti? Ya. Nah, jadi itulah kesimpulan materi yang ibu sampaikan hari ini. Semoga semua kalian bisa menerima materi yang disampaikan dan bersimpan di dalam rekaman otaknya, diuji agar suatu saat bisa dituangkan di dunia ya. Adapun materi kita untuk minggu depan adalah tentang bentuk-bentuk surat. Pertemuan kedua dari materi kita tentang naskah surat-surat bahasa Indonesia. Ya, jadi sampai di sinilah materi yang disampaikan.
Adapun kesalahan yang Ibu buat, minta maaf dan semoga kita lebih baik lagi di hari depannya, hari esoknya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kembali kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas D3. Makanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di pelajaran atau di materi Ibu yang selanjutnya. Semoga kita dapat kembali di sini dengan lengkap dan dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata disampaikan selamat siang.